Lanjut, berikutnya seri F. Nomor 1, diketahui ciri-ciri sistem periodik unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Setiap 3 unsur yang mirip menempati sebuah kelompok, terdiri dari 12 baris dan 8 kolom. Nah, yang ditanya mana yang merupakan ciri sistem periodik unsur Mendeleev. Mendeleev ini mengurutkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan nomor massa. Jadi, pernyataan nomor 1 nggak tepat. Setiap 3 unsur yang mirip menempati sebuah kelompok, ini ciri-ciri dari triade Dobereiner, bukan Mendeleev. Nah, yang paling tepat yang ini ya. Mendeleev itu sudah mengusulkan adanya kolom dan baris. Nomor 12, golongan transisi dalam terletak pada blok F, betul ya, dia karena elektron terluarnya pasti ada di subkulit F, jadi kita sebutnya blok F. Semuanya itu ada di golongan 3B. Ingat elektron terluarnya kan selalu yang dilihat yang di subkulit 6S sama 5D-nya ya, atau yang di subkulit 7S dan 6D-nya. Jadi golongannya golongan 3B betul. Periode 8 tidak ya. Periodenya sejauh ini ya periode 6 dan 7. Nomor 3, unsur yang seblok dengan natrium adalah unsur yang bernomor atom. Nah, ini ada unsur nomor atom 3, 17, dan 38. Anggap aja unsurnya X, Y, dan Z. Konfigurasi elektronnya. Nah, karena kita akan melihat blok, jadi saya uraikan menggunakan konfigurasi elektron mekanika kuantum seperti ini. Nah, dengan begini kita tahu X ada di blok S. Kalau Y, kita tuliskan dulu konfigurasi elektronnya. Ada di blok P. Kalau Z, kita gunakan krypton aja untuk menyingkat. Nah, dia juga blok S. Nah, mana yang seblok dengan natrium? Natriumnya sendiri ada di blok apa nih? Kita tuliskan dulu konfigurasi elektronnya. Oh, ternyata natrium konfigurasi elektronnya berada di subkulit S. Berarti natrium ada di blok S. Yang seblok dengan natrium berarti unsur nomor atom 3 dan 38. Unsur yang ke-1 dan ke-3 di situ. Perhatikan di sini ada tabel periodik unsur. Nah, X ini letaknya ada di mana? Kita urutkan dulu. Ini dari golongan 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Nah, ini X ini ada di golongan 8B yang jumlah elektron valensinya 8. Periodenya periode 5. Kita hitung aja. Jadi X ada di golongan 8B, jumlah elektron valensinya 8, periodenya 5, bloknya blok D. Konfigurasi elektronnya seperti apa nih jadinya? Karena dia ada di blok D, jadi elektron terluarnya pasti ada di subkulit S dan D dengan nilai N atau periodenya tadi periode 5. Jadi elektron terluarnya ada di subkulit 5S dan 4D. Jumlah elektron valensinya 8 tadi karena ada di golongan 8A yang kolomnya paling kiri. Jadi seperti itu. Nah, konfigurasinya pasti sudah melewati konfigurasi elektron krypton. Elektron yang terakhir kita tempatkan itu yang ada di 4D. 4D-nya isi 6 elektron. Jadi isinya seperti ini. Saya kasih warna lain. Ini elektron yang terakhirnya. Elektron yang warna merah itu ada di subkulit 4D. Berarti kulit keempat. Subkulit D, L-nya 2. Orbital paling kiri, M-nya -2. Arah rotasinya berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi -setengah. 4, 2, -2, -setengah. Nah, yang tidak tepat pernyataan keempat aja. Nomor 5. X2 plus konfigurasi elektronnya sama dengan unsur krypton. Berarti X yang sudah melepas 2 elektron, konfigurasinya gitu. Kalau X dalam bentuk atom, bukan dalam bentuk ion, dalam keadaan netral, berarti dia punya 2 elektron tambahan. Elektronnya itu ada di subkulit 5S. Jadi ini konfigurasinya X. Nah, kita lihat X-nya ini elektron terakhirnya ada di subkulit S. Jadi dia blok S, betul.
Golongannya kita lihat dia jumlah elektron valensinya 2 berarti golongan 2A. Golongan 2A ini berarti golongan alkali tanah. Periodenya periode 5 betul karena bilangan kuantum utama terbesarnya 5. Jadi 1 dan 3 benar. Nomor 6. Suatu unsur terletak pada golongan oksigen atau golongan 6A periode 3. Berarti ada di blok P nih. Elektron terluarnya ada di subkulit S dan P terluar, periodenya 3. Jumlah elektron valensinya 6 sesuai dengan golongan. Jadi begini konfigurasi elektronnya. Nomor atomnya berapa? Ne ini mewakili 10 elektron. Ditambah 2, ditambah 4, jadi total jumlah elektronnya X adalah 16. Pada saat itu pasti protonnya juga sama dengan jumlah elektronnya karena netral. Jadi nomor atomnya adalah 16. Nomor 7, diketahui nilai keelektronegatifan beberapa unsur seperiode berarti sebaris dalam skala Pauling. Sebaris itu berarti maksudnya dari kiri ke kanan ya. Kemudian berdasarkan data tersebut unsur yang memiliki elektron valensi paling banyak adalah, nah kita urutkan dulu. Dalam satu periode keelektronegatifan unsur itu dari kiri ke kanan cenderung makin besar. Jadi unsur yang keelektronegatifannya paling kecil posisinya pasti paling kiri. Jadi dalam hal ini D pasti paling kiri. B sebelah kanannya lagi, A makin besar lagi keelektronegatifannya. Kemudian yang paling besar adalah unsur C karena keelektronegatifannya paling besar tuh, skalanya 4. Jadi urutannya seperti ini. D, B, A, E, C. Nah, dari kiri ke kanan golongan tentu pasti makin lama makin besar juga ya. Jumlah elektron valensi juga makin ke kanan makin besar. Jadi selain keelektronegatifan bertambah, jumlah elektron valensi juga makin besar, makin ke kanan. Nah, yang memiliki elektron valensi paling banyak pasti unsur C. Nomor 8. Dari ion atau atom berikut ini yang memiliki jari-jari terbesar. Nah, ini semua unsur yang ada di sini isoelektron nih. Jumlah elektronnya sama-sama 10. Yang beda itu adalah jumlah protonnya. Nah, jumlah proton, ingat proton itu muatannya negatif. Proton itu ada di inti. Nah, makin banyak protonnya berarti dia akan lebih kuat menarik elektron ke arah inti. Ukuran spesimennya akan makin kecil. Nah, di sini yang protonnya paling banyak adalah Mg. Jadi pasti Mg ukurannya paling kecil. Karena elektronnya paling ketarik ke arah inti. Protonnya banyak. Jadi kekuatan menarik elektron ke arah intinya makin besar. Nah, kalau yang paling besar yang mana? Ya otomatis yang jumlah protonnya paling sedikit. Jadi tarikan ke arah intinya paling lemah. Ukurannya pasti paling besar. Jadi yang paling besar adalah ion O2-. Nomor 9. Urutan dimulai dari unsur dengan energi ionisasi pertama terendah. Kalau kita lihat Na, Mg, dan Al itu posisinya ada di satu periode yang sama. Beda golongan. Na ada di golongan 1A, Mg ada di golongan 2A, Al ada di golongan 3A. Energi ionisasi pertama dari unsur-unsur ini kita tahu dari kiri ke kanan itu mengalami kenaikan, tapi ada anomali di sini, ada pengecualian. Energi ionisasinya Al itu lebih rendah ternyata daripada Mg. Jadi urutannya energi ionisasi Na itu paling rendah. Yang kedua terendahnya justru malah Al. Jadi urutannya 1, 3, 2. Nomor 10. Pernyataan berikut ini yang benar. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, sifat logam berkurang. Ini betul ya, karena biasanya unsur yang paling kiri itu logam, yang paling kanan itu paling non-logam. Yang logam itu ditandai dengan energi ionisasi kecil biasanya. Yang non-logam energi ionisasinya besar. Jadi betul. Yang kedua, dalam satu periode dari kiri ke kanan nomor atom bertambah. Ini juga betul ya. Karena dari kiri ke kanan jumlah protonnya udah diurutkan makin ke kanan makin besar. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, maksudnya begini, energi ionisasi berkurang. Nah, energi ionisasi memang kan kecenderungannya makin ke atas bertambah, jadi kalau ke bawah ya berkurang. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, sifat logam berkurang. Nah, ini yang benar, makin ke bawah itu
unsur-unsur makin mudah melepaskan elektron karena energi ionisasinya kan makin rendah. Dengan demikian sifat logamnya harusnya bertambah. Karena kelogaman suatu unsur itu dilihat dari kemudahan unsur tersebut melepaskan elektron atau energi ionisasinya. Jadi harusnya makin ke bawah dalam satu golongan, sifat logamnya makin bertambah. Jadi pernyataan yang benar hanya nomor 1, 2, dan 3.